Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Habis Servis. Pada malam hari ini teman-teman, kedatangan satu servisan ya, sebuah TV LG yang cukup besar ya, sampai meja kerja saya ini hampir gak muat ya. Tipenya itu LM 4343 LM 5500 PTA LG ya. Ini dengan kerusakan bergaris teman-teman ya, tidak memunculkan gambar. Sebelum saya membuatkan trik ya, karena saya katakan ini cuma trik ya teman-teman ya, bukan menyervis trik ya. Karena kenapa saya katakan trik? Karena kalau kerusakan bergaris seperti itu ya fix ya teman-teman, itu kerusakannya ada di pada layarnya. Jika ingin servis yang sebenar-benarnya, lakukanlah pergantian panel. Tapi kan kita tahu ya teman-teman ya, melakukan pergantian panel itu memang mungkin usernya itu agak malas ya. Karena apa? Karena biayanya mungkin sangat banyak ya. Mungkin bukan lagi mungkin ya, pasti sangat banyak. Mungkin ya beda-beda tipis lah. Misalkan dia mungkin beda-beda 1 jutaan lah ke bawah ya, 800-an lah ke bawah untuk bisa beli TV baru lagi ya. Mungkin seperti itu, makanya malas ya teman-teman ya melakukan pergantian panel kalau misalkan panel yang bermasalah. Cuman tutorial saya pada malam ini saya akan edukasi sebelum kita melakukan pergantian panel, baiknya kita lakukan dulu hal seperti ini. Dan itu yang mesti kita harus kasih pahami kepada yang punya TV ya. Jadi kita tidak bisa menjamin apakah awet dan tidaknya TV-nya akan mengalami kerusakan sama seperti ini lagi. Itu semua tergantung dari kondisi TV-nya. Kalau si yang punya TV mengatakan lanjut kerjakan, kita kerjakan teman-teman ya. Ini sudah saya komunikasi dan saya sudah edukasi ke yang punya TV. Ternyata suruh aja servis ya. Oke, kita lanjut saja. Jadi saya buatkan tutorialnya teman-teman ya. Nanti saya akan perlihatkan juga kerusakannya ya. Tapi sebelum saya lanjut, jika teman-teman suka dengan channel saya, silakan teman-teman like ya, subscribe di komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan. Oke, saya tidak usah nyalakan lampu di kamera saya. Kita langsung tes saja teman-teman ya. Kita lihat kerusakannya ya, gimana. Oke, nah itu dia kerusakannya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, berangsung hilang garisnya, lalu menyisakan di pinggir ya, seperti itu. Bisa teman-teman lihat ya, lama kelamaan ini dia akan berbingkai di bagian atas ya. Nah itu sudah mulai ya. Oke, itulah kerusakannya teman-teman ya. Jadi seperti yang saya katakan ya, kerusakan seperti ini itu fix ya, ada di area panel layarnya. Teman-teman mau melakukan pergantian T-Con ya, sebelum ada pertanyaan, pasti ada pertanyaan seperti itu ya. Apakah Bang dengan melakukan pergantian T-Con TV-nya mau normal? Saya katakan tidak bisa ya. Walaupun teman-teman melakukan beberapa kali pergantian, untuk T-Con-nya tetap saja tidak bisa menyelesaikan masalah kerusakan seperti ini, karena memang kerusakan seperti ini itu fix ya, ada di area panel layarnya. Oke, sekarang kita akan buka TV-nya, lalu kita akan melihat kondisi mesin di bagian dalam ya. Kita langsung tertuju ke area T-Con-nya nanti teman-teman ya. Kita lakukan trik. Gimana caranya kita lakukan triknya agar dia bisa memunculkan gambar normal kembali ya. Oke ya, saya sudah buka TV-nya ya, dan kita seperti saya katakan, kita langsung tertuju ke area T-Con ya teman-teman ya. Dan saya langsung to the point saja, nggak usah saya lakukan pengecekan tegangan, pastinya tegangannya normal semua teman-teman ya. Kerusakan seperti ini kita melakukan tutup jalur ya, ini karena menggunakan double draw ya teman-teman, itu tidak mempan juga teman-teman ya. Saya langsung saja ke titik poinnya, saya rekatkan HP saya dulu. Mudah-mudahan bisa jelas ya. Mohon maaf kalau gambarnya goyang, saya memperjelas saja. Saya coba lagi, lebih dekat lagi. Oke, sudah jelas ya. Saya ambil dulu untuk menunjuk ya. Ntar. Oke. Trik saya seperti ini. Kenapa saya katakan trik ya teman-teman? Cukup teman-teman ambil seutas kawat jampiran, kemudian teman-teman perhatikan titik poinnya. ST1 di sini ada ya. Nah, ini dia. Teman-teman jumper ST1 ke kaki IC di pin 29. Oke, saya geser dulu. Bisa teman-teman lihat ya, untuk hitung kakinya kan ada itu titik poinnya sudah ada ya, kelihatan ya. Saya lebih dekatkan lagi, ntar ya. Di sini ada pin 18, di sini ada pin 34. Oke, jadi kita hitung saja
dari sini 34 kita kurangin ya teman-teman ya, karena kalau dari sini terlalu jauh ya. Pastikan kita sambungnya ke pin 29 ya. Oke. Di sini 34, 33, 32, 31, 30, 29 sudah ketemu ya. Nih 29 teman-teman, kita jumper kaki 29 kita jumper ke ST1. Cuman seperti itu saja teman-teman yang kita lakukan ya. Oke. Saya akan jumper dulu, tidak mungkin saya akan buatkan videonya kalau saya sementara menjumper, ini cukup lama karena ini yang paling sulit kita jumper ya. Kaki 29 sangat kecil ya. Dan pastikan teman-teman kalau soldernya jangan saling bersentuhan antara kaki yang sebelah dan sebelah ya. Pastikan cuma di kaki pin 29 saja kita jumpernya. Lalu kita jumper ke poin ST1. Oke, itu titik poin utamanya teman-teman ya. Nah, setelah saya melakukan penjampiran nanti kita akan langsung tes TV-nya, apakah TV-nya mau normal atau gimana. Oke, kita akan lihat selanjutnya ya. Saya akan jumper dulu ya. Oke, sebelum saya menjumper ya, saya akan perlihatkan peralatan yang saya pakai. Untuk pertama wajib ya kita kasih plug supaya mudah ya, dan kemudian nanti pada saat kita letakkan soldernya itu tidak bersentuhan ya antara kaki yang satu dan kaki yang satu ya. Jadi dia bisa mengurai untuk timahnya teman-teman ya, takutnya dia saling bersentuhan. Kemudian nah ini kawat yang seperti ini yang saya pakai selama ini teman-teman ya. Ini saya sangat suka sekali kawat seperti ini. Kawat ini adalah tweeter dari TV Polytron teman-teman ya. Biasanya kalau misalkan teman-teman bisa buka TV Polytron, di dekat speaker yang besarnya itu ada tweeter seperti ini. Nah inilah kawatnya yang sering saya pakai. Saya senang pakai kawat ini teman-teman ya. Kecil, kuat, dan sangat mudah melekat ya. Oke. Nah sekarang saya akan jumper dulu ya. Saya akan panaskan solder saya. Setelah saya menjumper, saya akan perlihatkan lagi titik poinnya. Titik poin kaki 29 di jumper ke ST1. Oke. Oke teman-teman ya, ini mohon maaf ya karena dia pencarahannya itu berkedip-kedip ya. Enggak apa-apa, untuk memperjelas saja teman-teman ya. Itu saya sudah jumper ya di pin 29 ya. Bisa teman-teman lihat ya, itu tuh kita hitung ya, 34, 33, 32, 31, 30, 29 ya. Pastikan tidak ada yang bersentuhan teman-teman ya, itu kaki-kakinya. Oke, saya jumper ke ST1 di sini teman-teman ya. Nah, pastikan kalau teman-teman menjumper juga seperti ini ya, kita lepas tikonnya supaya kita lebih mudah ya. Matikan lampu penerangan saya supaya tidak berkedip-kedip lagi ya. Yang penting saya sudah perlihatkan dengan jelas. Nah, ntar ya. Nah, ini kita lepas saya seperti itu. Lalu kita akan pasang kembali ya. Nah seperti ini. Bisa kelihatan tidak jampirannya? Kelihatan ya teman-teman ya. Itu. Saya perlihatkan lagi deh supaya lebih jelas ya. Nah itu ya, kabel jampirannya kelihatan ya teman-teman ya. Tuh ya, seperti itu. Saya akan pasang kembali ya teman-teman. Lalu kita akan coba langsung nyalakan. Apakah ada keajaiban dia mau normal kembali atau gimana. Oke, saya akan pasang tikonnya kembali ya. Oke teman-teman ya, saya sudah pasang tikonnya. Semua kabel fleksibelnya saya sudah pasang dari mainboard, dan kemudian 2 dari tikon ya. Ini saya sudah pasang semua ya. Nah itu bisa teman-teman lihat ya, penjampiran saya cuman kurang jelas ya. Oke, nah itu kabelnya ya, kabel jampirannya teman-teman masuk ke ST1 ya. Oke, tinggal saya nyalakan teman-teman ya. Ntar kabel gambarnya saya pasang dulu untuk kabel colokan ke PLN ya. Saya letakkan di sini dulu. Goyang. Oke, saya akan cari kabelnya dulu teman-teman. Kita langsung melakukan pengetesan ya. Bentar ya, saya pasang di sini. Oke, saya langsung coba nyalakan. Saya ambil remote saya. Mohon maaf ya karena ini saya harus naik kain panelnya ya. Kita akan lihat ya seperti ini. Di bagian bawah bisa kelihatan enggak? Oh bisa ya. Oke, saya akan coba nyalakan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita lihat ya. Oke, lampu backlight sudah menyala. Apakah ada penampakan? Resternya muncul teman-teman. Tuh ya, bisa teman-teman lihat ya. Sudah tidak ada garis lagi dan resternya sudah muncul. Tinggal saya mau masukkan gambar teman-teman. Saya tekan dulu ini mana remote-nya tadi. Kita lihat ya tampilan menunya gimana. Bentar ya, itu ya.
Ada kelihatan bagus ya teman-teman ya. Coba ya, saya akan rapikan dulu TV-nya, lalu kita akan coba masukkan gambar ya. Oke, TV saya sudah rapikan rekan-rekan ya, dan langsung saja kita coba nyalakan ya. Kita lihat ya. Sedikit ada berbingkai di bagian pinggir teman-teman ya, tapi kita lihat ya hasilnya gimana gambarnya. Kalau lihat rasternya sih ya lumayan ya. Nah, ini sekarang di mode TV ya, TV kabel ya. Nah, banyak yang masih awam ya untuk keluaran terbaru dari LG seperti ini remote-nya ya. Gimana cara menampilkan mode AV ya, ataukah HDMI 1, HDMI 2 ya. Nah, ini biasanya kalau kita tekan menu seperti ini menu ya, maka akan muncul seperti itu aja ya. Oke. Nah, untuk cara masuknya itu mudah sekali teman-teman ya. Cukup teman-teman masuk ke ini ya, tombol input ya, ini paling ujung ya, di atas nomor 3 kita tekan. Nah, akan muncul seperti itu ya. Jadi kita alihkan ke mode AV. Cukup kita tekan ini aja ya. Oke, lalu tekan OK. Nah itu ya teman-teman. Gambarnya lumayan ya, bagus ya, cuman agak sedikit mungkin agak berbingkai, tapi kalau penglihatan saya ini teman-teman ya normal sih teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman, awet dan tidaknya itu tergantung dari kondisi TV-nya sendiri. Saya rasa cukup teman-teman ya. Jadi kerusakan seperti ini itu biasanya ya yang saya dapati, kadang TV-nya itu mungkin dia nyala beberapa saat lamanya atau beberapa hari atau beberapa bulan, itu biasanya gambarnya bergetar teman-teman ya kalau sehabis kerusakan seperti ini. Tapi nantilah kita akan buatkan lagi teman-teman tutorialnya yang lain ya. Kalaupun mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan sampai sini aja ya penanganan untuk jenis panel TV-nya, dan kita doakan mudah-mudahan pemakaian TV-nya ini lama ya teman-teman ya. Sekali lagi, awet dan tidaknya itu semua tergantung dari kondisi TV-nya dan panel layarnya ya. Jika kepingin awet, silakan teman-teman melakukan pergantian panel. Oke, cukup ya, demikian dari saya channel Labs Service. Kalaupun cara menjelaskan saya tadi mungkin ada yang kurang jelas, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Insyaallah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.